Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di kebun belakang rumah. Belakang rumah bos ya, bukan rumah saya belum punya rumah soalnya. Sambil mendengarkan suara ayam, suara burung liar. Untung walaupun tidak nyampe 1 kilo dari pusat kota ya. Ini belakang rumah bos ini banyak sekali pohon besarnya kayak pohon nangka, pohon rambutan, pohon sawo dan lain sebagainya ya. Jadi banyak burung liar yang numpang hidup sini. Juga sambil mendengarkan suara angin. Ini anginnya lumayan kencang ya. Tapi memang beberapa hari ini Wonosobo dilanda angin kencang. Tapi yang paling kencang itu sekitar hari apa itu lupa. Ya kalau enggak Jumat minggu kemarin, kelihatannya sih Jumat minggu kemarin tuh angin yang paling kencang. Hari-hari pertama angin kencang. Waktu itu banyak sekali yang berterbangan ya. Mulai dari daun terbang ya. Daun yang gugur dari pohonnya lalu terbang. Sampah terbang, jemuran terbang. Sampai seng pun ikut berterbangan. Tapi memang Wonosobo ini termasuk daerah yang lumayan rawan ya. Rawan bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, sampai angin puting beliung. Kalau ini sih belum seberapa kencang ya. Pernah itu sampai berapa rumah itu yang bisa rusak gara-gara angin kencang di Wonosobo. Jadi kalau cuma sekedar seperti daun, sampah, sampai jemuran yang terbang itu belum bisa dibilang
kenceng banget ya. Ya anginnya kencang tapi belum seberapa parah gitu. Apalagi kalau di musim penghujan ya. Ini seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo ini berpotensi atau rawan terjadi bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, dan angin kencang. Jadi angin kencang yang ini tuh belum bisa disebut bencana alam ya, karena belum menimbulkan kerusakan apa-apa. Dan syukurnya kalau di kota angin kencang ya, sekencang-kencangnya angin itu belum bisa menyebabkan kerusakan gitu. Tapi beda di daerah yang lebih tinggi dari kota ya, di dekat pegunungan itu lain lagi ceritanya. Dan biasanya yang rawan angin kencang itu terjadi di kawasan Gunung Sindoro Sumbing ya, seperti Desa Reco, Kecamatan Kretek, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, dan wilayah Kecamatan Kaligajar bagian atas. Jadi di daerah yang lebih tinggi ya, di daerah pegunungan itu memang rawan angin kencang sehingga kadang-kadang menimbulkan kerusakan di rumah ataupun fasilitas umum. Nah, kalau bencana tanah longsor, ini semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo memiliki potensi ya. Ya maklum kan Wonosobo daerah pegunungan ya. Ya kayak di kota itu biasanya di Desa Ngedok itulah sering terjadi tanah longsor. Kan sering banyak itu video saya tentang Desa Ngedok. Nah, kayak gitu tuh curamnya, kemiringannya, jadi di situ sering terjadi tanah longsor. Tapi yang berpotensi lebih besar terjadi bencana tanah longsor itu Kecamatan Watu Malang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadas Lintang, dan Kecamatan Kejajar juga Kalibawang. Nah, kalau untuk bencana banjir, ini yang potensinya besar itu di daerah sepanjang saluran Sungai Serayu. Tapi bukan cuma di Sungai Serayu saja ya. Pada bulan Desember tahun kemarin itu
di sepanjang saluran Wangan Aji itu juga terjadi banjir sampai menyebabkan kemacetan ya. Ya maklum ya, terjadi banjir di Wonosobo, walaupun Wonosobo ini adalah dataran tinggi. Gimana nggak terjadi banjir, kan kalau air biasanya turunnya ke bawah ya, ke sungai. Tapi sungainya sendiri sudah makin sempit karena kanan kirinya dibangun perumahan penduduk. Bukan cuma kanan kiri, kalau lewat Jalan Bismo itu ya, kalau dari arah perempatan dengan Jalan Setionogoro, Jalan Pramuka, dan Jalan Girimargo itu sebelah kanan itu kan bangunan semua. Nah, di bawah bangunan itu sungai. Nah, waktu hujan gimana airnya mau masuk ke sungai, orang atasnya udah dikasih bangunan begitu rapatnya. Jadi maklum kalau airnya itu meluap dan menjadi banjir di sepanjang jalannya. Ya kalau jadi banjir airnya aspalnya yang rawan rusak. Tapi mau musim apapun memang ada imbauan dari Bapak Bupati ya untuk selalu waspada. Mengingat Wonosobo itu termasuk daerah yang rawan bencana alam. Kan lebih baik berjaga-jaga ya, waspada duluan daripada menyesal belakangan setelah terjadi bencana. Ya cukup sekian pembahasan tentang peta daerah rawan bencana alam di Wonosobo. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.